Gue kayak denger suaranya Rizky. Tapi Rizky ngapain kesini? Masa iya mau nengokin Mel? Nggak mungkin. Berani sekali anak itu datang ke sini buat belain cewek asongan. Pakai nuduh saya lagi. Kenapa tiba-tiba Om Raymond marah-marah sambil sebut-sebut usus goreng? Om Jojo janji ya, jangan bilang siapa-siapa kalau misalnya aku pura-pura buta. Apalagi bikin orang-orang curiga ya. Iya, Non. Especially Daddy ya. Jangan bikin dia curiga kalau aku pura-pura buta. Iya, Non. Paham. Janji ya. Janji. Awas sampai bilang-bilang. Duh, sampai kapan aku nyimpen rahasia ini sama Pak Bos ya? Duh, bener-bener nggak enak saya. Duh, di mana ruangannya ya? Ini dia nih, ruangan Dokter Uli. Mumpung Dokter Lilinya nggak ada, saya bisa masuk. Duh, naruh map aslinya di mana ya? Aku harus buru-buru nih, cari skin yang asli. Mana sih? Aduh. Nah, ini yang asli. Saya tukar sama yang palsu. Aduh, Non Mel. Kalau bukan karena Non Mel mohon, saya nggak bakal ngelakuin semua ini. Om Jojo, ngerti nggak maksud aku? Iya, Non. Seperti apa, Hani? Pak Bos. Ini ngobrol sama Om Jojo. Ngobrol apa, Jo? Maksud aku minta tolong Om Jojo untuk bantuin aku nyesuaiin diri di rumah ini. Kan aku belum hafal letak-letak barang di rumah ini. Ini aku kan sekarang gelap banget, Dad. Udah ada Dedi. Dedi akan ngurus kamu. Ya, kamu prioritas Dedi dari dulu. Kamu kan tahu ya. Jo, jangan ada miss. Urusin Mel. Ya. Thank you so much ya, Dad. Ya, istirahat kamu, sayang. Love you. Love you too. Urusin ya. Apa kamu au? Udah makan belum? Makan dulu sana. Ya, istirahat sana. Ya. Bye, Dad. Bye. Bukan. Hampir ketahuan. Aduh, Non. Om Jojo takut, Non, kalau Pak Bos tahu. Di sana buruan. Aduh, banyak percaya banget sih. Gue berhasil. Bu Nawang? Bu Iya? Nawang mau kemana? Saya mau nganter berkas ini ke Pak Alex. Oh, taruh di sini aja, Bu. Biar nanti saya yang sampein ke Pak Alex. Pak Alexnya lagi nggak mau diganggu. Oh iya. Makasih ya, Linda. Iya, Bu.
Apa cuma perasaanku aja ya Pak Alex kelihatan marah sama aku? Tapi seharian ini aku nggak ngerasa bikin salah. Oh, apa ini ada kaitannya sama ucapan Pak Raymond tadi? Jangan-jangan ada masalah di perusahaan. Bu Nawang? Ibu Rumi? Bu Nawang belum pulang? Baru mau pulang sih. Oh, kalau gitu pulang bareng saya aja ya? Saya mau mampir ke kampus anak saya, mau ngajakin pulang dia sama-sama. Ibu Rumi duluan aja nggak apa-apa. Saya duluan kalau gitu Bu Nawang ya. Permisi ya. Iya. Kenapa semuanya jadi berantakan kayak gini sekarang? Cobaan buat aku datang bertubi-tubi. Sebelumnya Mel kena kecelakaan yang hampir mengancam bangkrutnya perusahaan aku. Sekarang masalah Lydia yang udah pikirannya nggak sejalan sama aku. Aku harus segera jauhin Nawang dari aku dan juga Pak Raymond sebelum datang masalah baru lagi. Kayaknya aku harus telepon Jeffrey deh. Tanyain gimana masalah kontrakan Nawang. Halo Jeff. Iya Pak. Gimana kerjaan yang saya kasih ke kamu semalam? Apa udah kamu beresin? Sedikit lagi Pak. Secepatnya mereka angkat kaki dari rumah itu Pak. Saya nggak mau lama-lama pokoknya. Saya minta hari ini juga kamu kasih laporan ke saya kapan mereka bisa angkat kaki dari kontrakan itu. Baik, saya usahakan secepatnya Pak. Sekarang aku harus selesaiin semuanya sendirian tanpa Lydia. Pak Regar. What happened, my future daughter? Pak Regar pasti tahu kan alasan beasiswa saya dicabut itu kenapa? Apa ini ada hubungannya sama kecelakaan yang menimpa Mel, Pak? Please, Put. Nggak usah bahas masalah ini ya. I promise, saya akan nemenin kamu untuk ngomong masalah ini ke Bu Nawang. Jangan, Pak. Ibu nggak boleh tahu kalau beasiswa saya dicabut. Nanti Ibu sedih. Pak Regar, saya mohon. Saya cuma pengen tahu kebenarannya, Pak. Apa salah saya sampai saya diperlakuin gak adil kayak gini? Apa ini semua karena papanya Mel? Put, sabar dong, Put. Aduh, ternyata susah juga ya ngomong sama calon anak sendiri. Masa iya saya harus bilang kalau papanya Mel yang mencabut beasiswa Putri? Put, sabar dong, Put. Aduh, ternyata susah juga ya ngomong sama calon anak sendiri. Masa iya saya harus bilang kalau papanya Mel yang mencabut beasiswa Putri? Jadi bener dugaan saya. Maksud lo apa? Ini semua karena Mel. Pak, gimana nih Pak? Aduh, Pak, ya udah saya duluan ya Pak. Put. I didn't say anything. Kok Putri tahu apa yang saya rasain ya? Apa ini tanda-tanda kalau saya dan Putri dijodohkan menjadi father and daughter? Aduh, ambil motor dulu deh. Hot news, beasiswa Putri dicabut dari kampus. Beasiswa usus goreng dicabut?
Lo serius? 2 Rius? Berani sekali anak itu datang ke sini buat belain cewek asongan. Pakai nuduh saya lagi. Jangan-jangan Rizky tadi kesini karena ada hubungannya sama dicabutnya beasiswa Putri. Kalau emang bener semua ini karena Om Raymond bener-bener kelewatan. Usus goreng pasti sedih banget sekarang. Putri! Put! Lo mau kemana, Put? Udah jangan ikutin gue. Gak mau lah! Putri! Putri! Putri, Put, kamu kenapa sayang Putri? Sayang Put, kamu nggak apa-apa kan Put? Badan kamu sakit, kok kamu nangis Put? Putri lo nggak kenapa-napa kan? Sayang, ayo berdiri. Come on, wake up. Pak Regar, Yes. Citra, sebetulnya ada masalah apa ya? Kenapa Putri sampai nangis? Ada permasalahan kampus yang Bu Nawang perlu tahu. Masalah apa Pak Regar? Masalah bete banget Putri, Bu, karena mendapatkan nilai C untuk mata kuliah filsafat komunikasi. Ya, mungkin karena my future doubter biasa dapat nilai bagus, jadi kali ini dia bete banget sampai nangis kayak begini, Bu. Ya. Benar itu, Put. Put, naik turunnya prestasi kamu di kampus, itu tuh hal yang biasa, sayang. Jadi kamu nggak perlu sesedih ini. Aku udah bikin ibu kecewa. Maaf ya, Bu. Sayang, ibu nggak kecewa kok. Tapi ibu harap ini memotivasi kamu untuk bisa terus berjuang, belajar lebih keras lagi, lebih tekun lagi. Supaya nilai kamu otomatis juga membaik. Dan kamu bisa selesaiin kuliah dengan baik, sayang. Dengan dicabutnya beasiswa gue nggak yakin bisa lanjutin kuliah di sini sampai lulus. Put, kamu kenapa diem aja? Ibu kok bisa ada di sini? Oh, ibu kan tadi udah WhatsApp kamu. Ibu bilang mau ke kampus, mau jemput kamu biar kita pulang sama-sama kan? Aku nggak lihat HP, Bu, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Makasih ya Pak Regar, Citra. Sama-sama. Put, kamu tuh mirip banget sama almarhum ayah kamu. Kamu tahu nggak? Ayah kamu tuh orangnya perfeksionis banget. Jadi dalam hal apapun, dia itu mau hasilnya yang terbaik. Dan kalau bisa nggak ada cacatnya. Jadi dia akan berjuang keras untuk apapun, untuk hasil yang maksimal. Jadi ibu yakin, Put, kamu bisa memperbaiki nilai kamu. Asal kamu mau kerja keras dan mau tekun, sayang.
Ibu nggak tahu permasalahan aku yang sebenarnya. Aku merasa bersalah udah bohongin ibu. Tapi aku juga nggak sampai hati, Bu. Kalau aku harus ngomong jujur ke ibu dan bikin ibu kecewa. Bu. Iya? Ada yang mau kamu omongin ke ibu? Kenapa sayang? Aku janji, Bu. Aku akan buat ibu bangga sama aku. Dari dulu, kamu itu udah bikin ibu bangga, sayang. Mau kemana? Diem aja. Lo bisa gak sih? Gak usah berisik. Gue mau balik, kenapa? Gak bisa. Go back. Salah satu urusan kamu adalah nemenin Mel di sini. Jangan kemana-mana, Pangeran. Saya mau balik, Om. Saya mau ketemu papa saya. Saya yakin Papa mau juga setuju kalau kamu nemenin Mel di sini. Siapa juga mau nyariin kamu? Nemenin Mel? Apa nggak cukup, Om? Dari kemarin saya udah nemenin Mel. Masih belum cukup. 3 kali 24 jam. Kamu nemenin Mel. Kamu mengeluh. Apa yang kamu lakukan ke Mel? Kamu bikin buta Mel. Bisa aja seumur hidup. Saat ini, gue nggak mungkin nanya ke Om Raymond soal beasiswa Putri yang dicabut. Pangeran! Hah? Non Mel? Honey, come here. Kenapa, Non? Awas hati-hati. Sini. Om Jojo? Ya? Kok anginnya kenceng ya? Ini kita lagi di luar, Non. Makanya anginnya kenceng. Kok Om Jojo ngajak aku keluar sih? Kan aku mau dinner sama Pangeran. Kamu dengar kan? Mel ngajakin dinner. Mel, gue boleh kan balik? Lo pulang aja nggak apa-apa kok. Lagian lo juga udah capek kan nemenin gue dari rumah sakit. Are you sure? I'm sure kok, Dad. Lagian kasihan Pangeran kalau sakit cuma gara-gara nemenin aku terus. My sweetie, gak nyangka kecelakaan itu bikin Mel jauh lebih bijaksana. Pokoknya aku gak rela kalau Pangeran sampai nyakitin dan kecewain Mel. Makasih ya, Mel. Makasih juga ya. Oh ya, sebelum lo ke kampus, lo kesini dulu ya. Ya udah. Tapi sekarang lo istirahat ya. Gue balik dulu. Lo juga ya. Thank you. Hey, kenapa Pangeran kamu suruh pulang? Nggak apa-apa kok, Dad. Lagian, Daddy jangan terlalu keras lah sama Pangeran. Kan dia udah nemenin aku terus di rumah sakit. Iya, tapi kan Daddy gak mau kamu kecewa. Nggak apa-apa lah, Dad. Lagian Pangeran juga nggak mungkin ninggalin aku kok dengan kondisi aku yang kayak gini. Kali ini gue bakal bersikap manis sama lo. Gue nggak akan ngekang lo, Ran. Tapi gue pastiin lo nggak akan bisa berpaling dari gue.